Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, kita akan juga membahas bareng-bareng tentang perlunya servis kepada nasabah ya teman-teman. Apa sih servis itu ya teman-teman? Bukan hanya servis tentang pelayanan kita, tentang respon cepat. Servis itu bermacam-macam ya teman-teman. Di antaranya yang pertama juga kita harus kualitas barang kita yang bisa kreditkan itu. Misalkan barangnya itu usahakan misalkan teman-teman usaha di kredit HP, kredit barang HP atau elektronik dan sebagainya, usahakan teman-teman barangnya yang ori ya teman-teman, dan yang garansi resmi ya teman-teman. Kalaupun nggak ada garansi resmi ya teman-teman, minimal garansi toko ya teman-teman. Jangan sampai barang yang dikredit belum lunas sudah rusak, itu jangan sampai ya teman-teman. Gitu kita juga otomatis akan dapat komplain dari situ ya teman-teman. Apalagi kalau barangnya tidak ori atau tidak resmi, mereka susah mencari apa ya teman-teman, service centernya ya teman-teman. Kalau misalkan tidak ori dan tidak resmi, saya ada pengalaman sedikit ya teman-teman. Saya kredit dulu, itu kreditkan HP Vivo ya teman-teman, Vivo, saya lupa tipenya. Nah, HP itu dikirim ke daerah ya teman-teman. HP sudah dikirim daerah, yang kredit kebetulan orang sini ya teman saya. Nah, begitu nyampe di daerah, di sini kan nggak ada masalah, garansi resmi, nggak ada masalah, saya cek, sudah semua cek cas dan sebagainya, LCD aman dan sebagainya. Nah, nyampe di daerah, ternyata di sana dicas hidup aja ya teman-teman, bisa hidup, cuman layarnya bermasalah ya teman-teman, nggak bisa kembali, LCD-nya itu ngeblank, cuman gambar doang gitu teman, dipencet nggak respon sama sekali ya teman-teman. Dicas ya bisa masuk, cuman LCD-nya itu menunya touchscreen-nya itu nggak jalan, cuman ada menunya doang, terus gambar-gambar gitu doang, kotak-kotak dia menu aja gitu teman-teman. Nah, begitu sampai di sana, karena itu juga belum ada sebulan, baru setengah bulan, belum ada, semingguan, otomatis teleponlah ke saya mereka tuh. Ah, Mas, ini gimana barangnya? Di sini sudah nggak ada masalah dan sebagainya seperti ini. Bukti pembayarannya juga ada ya Mas, silahkan datang ke service centernya di OVO terdekat ya teman-teman. Itu nggak ada masalah ya teman-teman, nggak ada masalah Mas di OVO terdekat, karena saya juga terdaftar di service center resmi. Kalau rusaknya bukan karena pemakaian, misalnya rusaknya wajar, bukan karena kesalahan kita, jatuh, terbentur, atau cemplung di air dan sebagainya, insya Allah itu masih gratis ya teman-teman. Singkat cerita, dibawalah ke service center. Nah, dari situ dibenarkanlah di service center. Kalau misalkan di total itu misalkan kita membayar itu habisnya sekitar 800 ribuan sampai dengan 1 jutaan ya teman-teman. Nah, di situ karena itu barangnya resmi, karena itu ada garansi resmi, ya otomatis service charge-nya nggak kena ya teman-teman. Barangnya diganti mulus seperti baru ya teman-teman. Nah, itulah kenapa kita harus servisnya bagus ya teman-teman, harus kualitasnya bagus ya teman-teman. Kalau misalkan kredit barang ini utamakan ya yang kualitas ya teman-teman, kecuali ya teman-teman nasabahnya atau customernya meminta sendiri, misalkan saya minta barang seperti ini, spesifikasinya seperti ini, nggak usah garansi, nggak masalah dan sebagainya, itu permintaan dari customer. Nah, tapi kalau misalkan kita yang menyarankan, ya usahakan mahal sedikit nggak masalah, yang penting barangnya resmi dan ori ya. Itulah servis mengenai kualitas barang ya teman-teman. Dan servis yang kedua adalah servis attitude kita ya teman-teman. Usahakan kita jujur, tepat waktu dalam hal apapun ya teman-teman. Biar apa ya teman-teman, supaya nasabah atau customer ini mereka juga terbiasa tepat waktu dan jujur ya teman-teman. Ya misalkan seperti ini, barang misalkan, biarpun sesibuk apapun, kalau kita sudah janji, Pak, Bu, barang nanti bisa saya kirim tanggal 9, misalkan kita tanggal 9, ya usahakan misalkan kita sesibuk apapun, kalau kita sudah janji, sampai sore pun, sampai malam pun, ya saya usahakan akan saya antar, biar hujan badai juga saya usahakan saya antar. Kenapa ya teman-teman? Kalau kita jujur di awal, kita komitmen di awal, ya nanti kalau kita misalkan menagih ke mereka juga enak ya teman-teman. Pak, Bu, kemarin minta barang misalkan tanggal 9, nah ini jatuh temponya tanggal 9, ya harus ditepati lah Bu. Kita kalau nagihnya pun juga enak ya teman-teman, kalau misalkan kita jujur seperti itu. Ya pengalaman ya teman-teman, juga ini pengalaman di barang yang saya kirim ke daerah ya teman-teman. Mereka pas aja jahatan di daerah, ya sore telepon minta dibelikan iPhone. Hujan deras di sini ya teman-teman. Saya tetap aja berangkat nyari HP iPhone, karena malamnya suaminya ini pulang kampung dan barang harus dibawa malam itu ya teman-teman. Ya sore hujan deras dan sebagainya, ya saya tetap carikan barang. Bahkan itu jalan sudah kelihatan, saya naik trotoar pun pembatas jalan itu nggak kelihatan juga ya teman-teman. Tetap saya carikan barang ya teman-teman. Ya itu namanya servis, itu saya kan barang, lihat suaminya pulang sore, ya saya usahakan menemui suaminya supaya barang itu bisa sampai di daerah tepat waktu dan selamat ya teman-teman. Nah, itu juga
mempengaruhi apa ya teman, mereka juga nggak enak misalkan membayar, kita sudah usahakan semaksimal mungkin, kalau membayar mereka menunda-nunda itu mereka juga enak ya teman-teman. Itu adalah servis mengenai ya komitmen kita, ya kita usahakan jujur komitmen dengan kita. Ya kita misalkan kalau misalkan orang lain, kalau kita meminta orang lain untuk tepat waktu ya kita otomatis ya kita harus cerminkan diri dulu supaya kita ini bisa tepat waktu. Misalkan mereka jatuh temponya tanggal 9 ya kita bisa menekan biar mereka angsur tanggal 9 seperti itu teman-teman. Kalau misalkan kita ngulur-ngulur juga susah juga, mereka misalkan ngulur-ngulur misalnya, Bu saya tadi janji tanggal 9 saya mau antar barangnya, nah tanggal 11 baru kita antar. Nanti kalau misalkan mereka pas waktunya pembayaran ya begitu ya teman-teman, mereka juga, nah kemarin juga barangnya aja lama telat, yang ngasihnya seperti ini ya gitu. Nah, kita akan dari situ juga misalkan kita tepat waktu ya mereka juga nggak enak juga ya teman-teman. Nah, seperti itu adalah manajemen waktu, manajemen kejujuran ya teman-teman. Terus untuk attitude juga, untuk servis kita juga, untuk penagihan. Nah di penagihan ini usahakan ya teman-teman, seemosi-emosi kita, misalkan nagih, namanya juga orang nagih kan kadang juga ada emosi tambah batas juga, misalkan kita ada batasnya juga ya, kesabaran itu teman-teman. Tapi kita usahakan jangan memaki nasabah gitu teman-teman, jangan memaki nasabah ya, kita usahakan kita humanis ya teman-teman, tetap kita menagih dengan apapun yang kita sepakati, kita harus tagih dengan sopan dan santun ya teman-teman. Kalaupun sopan santun nggak mempan ya kita konsekuensinya ya kan di awal kan kita sudah tahu ya teman-teman, kita sudah ada kesepakatan misalkan barang bisa diambil ya, nanti kesepakatannya kita ngambil, nggak usah kita berkata-kata kasar ya teman-teman, kecuali ya teman-teman kalau saya ada pembelaan diri, kalau mereka memakai duluan atau mereka berlaku kasar ke saya ya kalau untuk pembelaan diri ya saya tetap saya lakukan. Tapi untuk selama ini ya teman-teman belum ada yang kasar seperti itu ya teman-teman. Ya ada 1-2 yang kasar dan ada 1-2 juga yang nada bicaranya tinggi itu teman-teman. Tapi juga saya kalau nada bicara tinggi ya saya dengarkan dulu ya teman-teman, saya dengarkan dulu sampai mereka ngomong semua yang menjadi unek-unek mereka keluarkan. Sesudahnya ya kita tinggal ngomong faktanya aja ya teman-teman. Kalau mereka memang sudah menunggak dan sebagainya, faktanya kita keluarkan aja, faktanya semuanya ya teman-teman. Kalau misalkan faktanya kita sudah keluarkan, otomatis mereka juga akan sadar, akan malu sendiri, yang otomatis kita juga tinggal mencari jalan tengahnya aja seperti apa. Bapak sudah nggak bayar berapa bulan seperti ini, terus loncat-loncat kita cari udah nggak ketemu, sekarang Bapak ngomel-ngomel seperti ini, ya kita cari jalan tengahnya gimana Pak gitu loh. Nggak usah Bapak ngomong banyak-banyak omong, ya Bapak sanggupnya bayar berapa gitu. Misalkan saya pahitnya sudah buntunya, mereka nggak sanggup membayar perangsuran segitu ya, misalkan saya bisa bayarnya setengah Mas, per bulannya nggak keberatan misalnya angsuran segitu ya, nggak masalah, kita agak panjang waktunya, yang penting apa ya teman-teman, yang penting kita modal kita dan keuntungan kita itu balik ya teman-teman. Seperti itulah di usaha kreditan ini ya teman-teman, servis ke nasabah itu usahakan yang bagus ya teman-teman. Kenapa ya, kita tidak hanya jual barang teman-teman, kita juga jual branding kita ya teman-teman. Nah ini apa perlunya kita membranding diri ini ya, kita misalkan kita sudah, nama kita baik ya kita teman-teman, misalkan nama kita sudah terkenal, jualan kredit atau jualan sebagainya, orang sudah kenal, sudah tahu kita, karakter kita, ya kita menjual apapun, misalkan jual elektronik ya tetap laku ya teman-teman. Mereka memandang kita bukan memandang barangnya itu teman-teman. Elektronik, terus besok kita ganti lagi alat ATK, terus kita besok ganti lagi misalkan jual sabun atau jual apa, itu tetap aja kalau mereka sudah tahu kita, karakter kita ya tetap laku ya teman-teman. Jualan produk apapun nggak usah susah-susah ya. Sekarang contoh ya gini, yang artis yang terkenal misalkan ya teman-teman, Raffi Ahmad apa siapa ya teman-teman, mereka sudah terkenal teman-teman. Mereka mau jualan apa ya, bikin TV ya laku ya teman-teman. Mereka bikin restoran misalkan ya tetap laku ya. Mereka bukan memandang menunya itu ya. Contoh ya Pak Muh itu ya teman-teman, di TikTok misalkan Pak Muh ini terkenal ya teman-teman. Tapi mereka, Pak Muh ini bikin restoran yang di Bintaro itu ya tetap laku. Mereka tidak memikirkan apa ya teman-teman, itu enak enggak atau itu barangnya bagus enggak, itu tidak, mereka memandang orangnya ya teman-teman, bukan memandang apa yang mereka jual seperti itu. Kalau kita brandingnya kuat ya, itu kita dirinya kuat, kita dikenal secara kuat ya, tentunya membranding diri ini teman-teman ya membutuhkan waktu yang lama, tidak sebentar ya teman-teman. Bukan membangun karakter itu tidak sebentar ya teman-teman, tidak ada waktu yang instan ya teman-teman. Tentunya ya sembari berjalan ya teman-teman, ini mudah-mudahan ya berkembang ya teman-teman, mudah-mudahan ya teman-teman menemukan jalannya seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan ya ini ada sekedar tips untuk ya nasabah-nasabah kita yang di usaha kreditan ini,
kedepannya tambah banyak, kedepannya tambah loyal, kedepannya tidak rewel-rewel lagi ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.